Seumpama biji sesawi. Shalom, saudara Tuhan, kembali kita pagi ini kita membahas tentang iman si perempuan. Dan ini bagian yang terakhir yang saya bisa jelaskan sedikit, dan saya harap bisa menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkannya. Dan saya berharap bahwa saudara bisa membaca ulang, berdoa, dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang jauh lebih dalam dan memberikan pertumbuhan iman yang luar biasa. Baik, saudara pengasih Tuhan, kita akan baca lebih dulu di dalam apa yang sedang kita pelajari pada hari ini. Matius 5 ayat yang ke-33. Jadi kisah setelah perempuan itu mengalami kesembuhan. Jadi perempuan itu mengalami kesembuhan, lalu Tuhan berhenti dan Tuhan menanyakan siapa yang menjamah jubahnya. Ayat yang ke-33 tadi dikatakan, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saudaraku yang kasih Tuhan, di Alkitab ada beberapa hal yang saudara ketahui bahwa apa yang disebut dengan najis. Orang kusta, orang yang sakit pendarahan itu dianggap najis. Atau orang yang menyentuh jenazah. Dan orang yang najis tidak diizinkan berada di kemah Tuhan atau di rumah ibadah. Dia harus keluar atau diusir keluar. Dikatakan dalam Imamat 15 ayat yang ke-19. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau perempuan itu sakit pendarahan dan dia menyentuh jubah Yesus, wah, ini sesuatu yang dilarang dan itu bisa menjadi sesuatu yang najis, membuat Yesus najis, rasanya seperti itu. Di Bilangan 5 ayat yang kedua, perintahkanlah kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Harus meninggalkan tempat perkemahan. Dan layak ketika Tuhan Yesus berkata, siapa orang yang menjamah jubahnya? Wanita itu atau perempuan itu menjadi takut. Kenapa takut, saudaraku? Karena dia melakukan rasanya kesalahan. Dan saudara tahu, siapa yang sedang berjalan dengan Yesus? Dia kepala rumah ibadah. Dia merasa ada Yesus, ada ketua kepala rumah ibadah, dan dia telah melakukan sebuah kesalahan rasa seperti itu, dan dia merasa takut. Tetapi saya ingin beritahu bahwa iman itu menyingkirkan akan ketakutan. Iman itu menyingkirkan akan rasa takut dalam hidup kita. Itu iman. Iman itu sesuatu yang luar biasa. Dikatakan tampil dan tersungkur di depan Yesus. Mereka tidak diam saja. Yesus bertanya, rasa-rasanya dia tidak tahu siapa yang menjamah jubahnya. Dia tidak diam saja, tapi dia tersungkur di bawah kaki Tuhan. Lalu apa yang Tuhan kerjakan kepada perempuan itu? Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini satu ungkapan Tuhan yang luar biasa. Dia tidak merasa bahwa dirinya najis kalau disentuh oleh orang yang najis. Juga kepala rumah ibadah tidak memarahi dia. Bahkan dia mendapatkan sesuatu, kalimat yang menyegarkan jiwanya. Dia berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Iman
itu menyingkirkan ketakutan. Iman itu di atas sebuah liturgi. Iman itu sungguh dahsyat, tapi iman itu timbul dari mendengar akan firman Tuhan. Kalau kita tahu kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakan kita. Saya harap saudara pengasih Tuhan dalam hidup ini, saudara orang yang memiliki iman karena mendengar firman Kristus, dan kebenaran itu akan memerdekakan hidupmu. Iman tidak membuat saudara takut. Tuhan memberkati. Sampai jumpa esok pagi dengan tema yang lain. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini, biarlah hidup kami memiliki iman yang timbul dari firman Kristus. Dan kami tahu, iman tidak memberi ketakutan, bahkan kebenaran akan memberikan kemerdekaan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa esok pagi. Tuhan berkati.